Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Putri Agustin, NIM 201210074, kelas PAI 6C. Dalam video kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai video dari YouTube yang telah saya tonton tadi, yaitu mengenai emosi. Pengertian emosi sendiri. Emosi yaitu perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Jenis-jenis emosi ada dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif sendiri yaitu meliputi kenikmatan dan cinta. Kenikmatan sendiri yaitu seperti bahagia, senang, bangga, riang, gembira, dan sebagainya. Kemudian cinta sendiri yaitu meliputi rasa kasih sayang, kepedulian, kemesraan, dan lain sebagainya. Sedangkan emosi negatif yaitu meliputi amarah, kesedihan, dan takut. Amarah sendiri seperti ngamuk, benci, jengkel, dan lain sebagainya. Dan kesedihan yaitu meliputi rasa pedih, rasa sedih, rasa kecewa, suram, dan sebagainya. Kemudian rasa takut seperti cemas, gugup, khawatir, was-was, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai teori-teori emosi. Teori-teori emosi ada 4. Yang pertama yaitu common sense. Di teori common sense ini contohnya yaitu ketika ada anjing yang menggonggong, seseorang itu akan merasa takut, kemudian reaksi fisiologisnya ia akan teriak. Untuk yang kedua yaitu teori James Lange. Jadi di teori kedua ini kebalikan dari teori common sense. Ketika ada anjing yang menggonggong, seseorang akan teriak, kemudian ia merasa takut. Untuk teori yang ketiga yaitu teori Cannon-Bard, yaitu ketika ada anjing yang menggonggong, otak itu akan merespon, kemudian diproses dan secara bersamaan rasa takut dan reaksi fisiologis teriak itu akan muncul. Untuk teori yang keempat yaitu Schechter. Di teori yang keempat ini, ketika ada anjing yang menggonggong, secara langsung timbul reaksi fisiologis yaitu teriak. Kemudian diri sendiri itu akan memaknai bahwa reaksi fisiologis teriak itu menandakan bahwa ia merasa ketakutan dan timbullah rasa takut itu. Selanjutnya yaitu mengenai ekspresi emosi. Ekspresi dari emosi dapat dipengaruhi oleh norma budaya di tempat dan di mana seseorang itu dibesarkan. Hubungan antara emosi dan budaya adalah ekspresi dari emosi biasanya diatur tentang kenapa, bagaimana, kapan, diekspresikan secara tepat oleh norma-norma budaya di tempat individu itu tumbuh dan berkembang. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ada 5 unsur. Yang pertama yaitu memahami emosi-emosi sendiri. Yang kedua yaitu mampu mengelola emosi-emosi sendiri. Yang ketiga yaitu memotivasi diri sendiri. Yang keempat yaitu memahami emosi-emosi orang lain. Dan yang kelima yaitu mampu membina hubungan sosial. Jadi, dari kelima unsur tersebut dapat dijadikan sebagai barometer dalam mengukur kecerdasan emosi seseorang atau individu. Agar bisa diketahui apakah seseorang itu termasuk dalam orang yang cerdas secara emosi. Selain itu, dalam mengukur kecerdasan emosi seseorang bisa melalui jumlah teman yang dimiliki. Semakin banyak jumlah teman yang dimiliki, maka seseorang tersebut juga memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Karena seseorang yang memiliki kecerdasan emosi tinggi, ia akan mampu membina hubungan sosial yang positif dengan temannya sebanyak mungkin. Cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Akhiran, wabillahi taufiq illa wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.